Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Siti Fatmawati, Program Guru Penggerak Angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan yang saya lakukan dalam aksi nyata ini diantaranya 1. Motivasi hari ini. 2. Kesepakatan keyakinan kelas. Yang ketiga, kesepakatan tugas guru dan murid. Yang keempat, mendeteksi kebutuhan dasar murid. Yang kelima, diseminasi. Kegiatan motivasi hari ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan motivasi dari dalam diri murid dalam menjalani pembelajaran. Kegiatan ini juga dapat memberikan semangat kepada diri yang menuliskan, juga kepada teman sekelasnya yang ikut membaca. Berikut hasil motivasi hari ini di kelas 11. Berikut adalah proses siswa menyampaikan motivasi dari diri mereka masing-masing. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan kesepakatan keyakinan kelas. Kegiatan ini bertujuan membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas yang akan mereka jalani. Sebelum langkah pembuatan kesepakatan kelas, guru menjelaskan terlebih dahulu itu keyakinan kelas. Karena yang mereka pahami adalah peraturan kelas atau kontrak belajar. Langkah yang dilakukan. Yang pertama, mempersiapkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi positif. Langkah yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dalam peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Kegiatan yang selanjutnya membuat kesepakatan tugas guru dan tugas murid. Pendalaman keyakinan kelas, maka murid-murid diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Kegiatan selanjutnya mendeteksi kebutuhan dasar pada murid. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, murid diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, guru membagikan kuesioner untuk mendeteksi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, murid menghitung dan melaporkan nilai tinggi dan rendah. Yang keempat, guru melakukan refleksi dari hasil deteksi kebutuhan dasar murid.
Refleksi dari hasil penghitungan kebutuhan dasar murid bisa menjadi pedoman bagi saya sebagai guru dalam memperlakukan kelas dan anak. Ada kelas yang sebagian besar kebutuhannya adalah perhatian. Ada kelas yang kebutuhan tertingginya adalah senang-senang, sehingga proses pembelajaran menjadi seperti apa yang dibutuhkan murid dalam kelas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah meridhoi kita sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka diseminasi dalam guru penggerak angkatan 9 yang mengusung tema penerapan budaya positif di sekolah. Pemateri yang pertama adalah Ibu Siti Fatmawati dan pemateri yang kedua adalah Ibu Iin Kusumani. Bapak Ibu semua, nanti ketika materi telah disampaikan silakan untuk berdiskusi. Bapak Ibu bisa menggali, bertanya maupun memastikan afirmasi tentang budaya positif dari calon guru. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zawa Agina Nurhidayah. Saya dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya terhadap Bu Fatma dan apa yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran dari beliau. Jadi kesan saya sendiri terhadap Bu Fatma, beliau adalah orang yang sangat baik. Beliau penyabar, beliau adalah mendengar yang baik bagi murid-muridnya. Selain beliau adalah guru produktif di jurusan saya, terkadang beliau juga menjadi guru bimbingan konseling. Jadi beliau akan mendengarkan curhatan para muridnya, kemudian beliau akan memberikan solusi kepada mereka. Beliau menyemangati dan memotivasi mereka agar mereka tidak menyerah dan tetap berjuang. Dan selama saya mengikuti pembelajaran Fatma, yang saya rasakan adalah beliau dapat membuat suasana kelas saya itu nyaman dan kondusif. Dan yang kedua itu, Bu Fatma jika menjelaskan suatu materi, beliau itu sangat mudah dipahami penjelasannya, karena beliau itu menggunakan perumpamaan sederhana yang seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yang paling saya sukai adalah Bu Fatma. Di pembelajaran Bu Fatma itu tidak banyak mencatat materi, jadi beliau akan menyuruh langsung murid-muridnya untuk mempraktekkan materi tersebut. Dan jika mungkin ada yang tidak dipahami dari murid-muridnya, beliau akan mempraktekkan secara langsung kepada semua murid, dan murid-murid tersebut disuruh untuk memperhatikan. Nanti Bu Fatma akan mempraktekkan sambil menjelaskan mengenai materi tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.